Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan hari ini kita kembali lagi pada podcast ilmu hukum, yaitu podcast literasi hukum Indonesia. Dan hari ini kita akan membincangkan berbagai isu berkaitan dengan Pancasila. Dan di kesempatan sore hari ini ada satu isu atau topik menarik untuk kita perbincangkan, yaitu Pancasila sebagai Weldansan atau dasar negara. Nah, untuk membincangkan isu ini tentu kita harus menghadirkan salah satu pembicara yang memang fokus pada isu ini. Dan di hari ini kita menghadirkan pembicara atau tokoh nasional kita, yakni Bapak Dr. Muhammad Sabri MAG. Selamat pagi, selamat sore Pak. Selamat sore, Bung Tri. Sehat-sehat hari ini Pak? Alhamdulillah. Oke. Saya sedikit memperkenalkan Bapak Dr. Sabri ini adalah salah satu aktivis dan akademis, dan kemudian hari ini mendapatkan sebuah amanah untuk duduk di Direktur Pengkajian Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila. Nah, sangat pas betul dengan isu kita hari ini. Berkaitan dengan Pancasila ini sesuatu yang sangat dan paling sering diperbincangkan, Pak. Apalagi kita sekarang masuk pada era generasi milenial, dan tentu di zaman saya dan zaman di generasi milenial ini banyak perbincangan tentang itu. Nah, untuk itu salah satu topik kita berkaitan dengan Pancasila sebagai Weldansan. Nah, tentu teman-teman di generasi milenial seperti saya harus paham betul apa itu Pancasila dan sebagainya. Ada satu pertanyaan sebelum itu, Pak, berkaitan dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Di situ ada kata ideologi Pancasila. Nah, bagaimana Bapak bisa memberikan kami pemahaman bagi generasi muda bahwa Pancasila ini sebagai ideologi? Mungkin itu dulu. Ya, makasih Bung Tri, dan selamat siang menjelang sore. Perjumpaan yang luar biasa ya. Percakapan tentang ideologi Pancasila, khususnya nanti kita akan bedah bagaimana ia menjadi sebuah Weltanschauung, menjadi satu pandangan dunia, pandangan hidup, falsafah hidup satu bangsa di Indonesia. Memang tidak terlepas dari gagasan pendirinya ya, para pendiri bangsa dan juga para penggalinya gitu. Sebelum saya masuk pada aspek ideologi, memang hampir menjadi keyakinan bahwa ideologi itu adalah satu seperangkat nilai, tentang keyakinan, tentang pengetahuan, bahkan tentang tindakan untuk menggiring konsolidasi kekuatan itu dalam meraih cita-cita nasional satu bangsa. Jadi ideologi itu terpaut dengan telos dalam bahasa Latin, yaitu cita-cita. Nah, dalam konteks Indonesia, Pancasila sebagai ideologi ini diletakkan bagaimana agar sila-sila Pancasila, mulai dari ide tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan juga visi tentang keadilan sosial, itu dikonsolidasikan dalam meraih cita-cita nasional. Apa cita-cita nasional kita? Itu yang ditetapkan oleh para pendiri bangsa pada pembukaan 45, yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, adil, makmur. Nah, inilah sebenarnya posisi Pancasila sebagai ideologi, bahwa mengkonsolidasi bagaimana agar dimensi keyakinan itu terkonsolidasi di Pancasila, kemudian dimensi pengetahuan dan dimensi tindakan menyatu dalam meraih cita-cita nasional. Itulah ideologi. Jadi memang ada beberapa istilah teknis kita akan diskusikan dalam kesempatan kali ini. Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa, Pancasila sebagai ideologi bangsa, dan Pancasila sebagai dasar negara. Ini tiga istilah teknis yang memang perlu kita letakkan secara filosofi sebagaimana akar dari dasar ini. Baik. Saya sebelum podcast ini saya sedikit merangkum pertanyaan dari beberapa teman yang saya lempar beberapa pertanyaan ke teman-teman generasi milenial ini, dan ada satu pertanyaan, Pak, ini bagaimana sebagai generasi milenial mengambil tindakan dalam permasalahan yang terjadi seringkali terkait nilai Pancasila, persatuan dan kesatuan, di mana saat terjadi penolakan atau aksi protes terhadap hal yang dianggap tidak membela rakyat, malah dianggap sebagai kelompok masyarakat yang tidak nasionalis, sekelompok masyarakat yang tidak bela negara. Nah, bagaimana terhadap hal-hal yang seperti itu? Ya, pertama-tama kita sebagai bangsa harus memahami dulu tabiat kebangsaan kita, atau dalam bahasa teologis takdir kebangsaan. Takdir kebangsaan sebagai sebuah anugerah. Nah, kita sebagai bangsa ini kan
dalam konteks negara Indonesia modern, dalam bentuk state itu didahului dengan kedaulatan politik dan ekonomi dalam sistem kerajaan Nusantara. Jadi yang kali ini harus dilihat sebagai satu representasi negara, tapi di tingkat nations. Ada nations sangat banyak, mulai dari Sabah sampai Merauke, seperti dalam bentangan historis, itu adalah nations. Sebelum yang menjadi state, apa dalam kategori negara kesatuan Republik Indonesia itu, maka nations inilah yang memiliki kedaulatan ekonomi dan politik secara independen. Dan itu yang dikenal dalam sejarah kerajaan Nusantara. Baik mulai dari jejak Sriwijaya yang paling dini, kemudian Majapahit yang saat ini, kemudian kerajaan Islam Nusantara, itulah nations yang memiliki kedaulatan politik dan ekonomi masing-masing. Nah, jadi states Indonesia ini itu didahului oleh nations. Nah, di sini sebenarnya konteks negara bangsa melahirkan dua konsepsi filosofis tentang persatuan dan kesatuan. Ya memang tidak sedikit yang menyalah tafsiri seolah-olah antara anggitan persatuan dan kesatuan itu suatu hal yang sama, padahal itu hal yang berbeda. Kalau bicara persatuan itu lebih kepada aspek pluriformity, yaitu aspek kebinekaan, aspek keberbagian dari Nusantara, Indonesia. Apakah itu kebinekaan etnisitas, tradisi, bahasa, agama dan sebagainya, itulah representasi pluriformity, atau dalam sebuah negara kita kebinekaan di dalam ketunggal-ikaan. Jadi konsepsi Bhinneka Tunggal Ika sebenarnya itu adalah representasi terbaik dari konsepsi negara bangsa. Bangsa itulah yang terwakili dalam narasi persatuan Indonesia, sila ketiga pada Pancasila yang termaktub di dalam Pembukaan Masa Papua. Itulah persatuan. Sementara kesatuan itu representasi state. Karena kesatuan mengandaikan tentang penyeragaman, sementara persatuan mengandaikan keberagaman. Makanya kalau persatuan mengandaikan pluriformity, kemajemukan, kebinekaan, kepelbagaian, maka kesatuan mengandaikan keseragaman. Pluriformity pasangannya adalah uniformity. Jadi state itu mengandaikan uniform, dibutuhkan keseragaman. Tetapi dalam konteks nations justru yang dimunculkan adalah tabiat kepelbagaian, keberagaman. Nah, disinilah uniknya Indonesia dan juga indahnya sekaligus bahwa untuk mengelola Indonesia itu harus dalam dua bentangan rel kalau dianalogikan dalam sebuah kereta kebangsaan gitu. Rel pertama adalah nations, kemudian rel kedua adalah state. Jadi nation state inilah yang menjadi ide para pendiri bangsa bahwa kita republik yang berbentuk nasionalisme dalam bahasa Bung Karno, atau yang belakangan disebut dengan nation state. Itulah konsepsi persatuan dan kesatuan. Nah, ketika orang mengatasnamakan pergerakan-pergerakan untuk membela rakyat dan sebagainya, ini memang kita harus hati-hati. Karena ketika rakyat menjadi rakyat, itu menjadi rumusan demokrasi yang sangat formal. Berbeda dengan komunitas, berbeda dengan masyarakat, society, macam-macam itu secara kultural. Nah, ini memang antara struktur dan kultur terkait dengan warga, itu sangat terpaut dengan istilah-istilah teknis. Kalau dia menjadi rakyat, dia struktur formal. Di warga negara ada formal, itu demokrasi formal. Tapi ketika ia menjadi komoditas, society, kelompok-kelompok, itu menjadi kultural. Dan disinilah wawasan nation state ini atau konsepsi negara bangsa ini mesti menjadi visi bersama, baik oleh para penyelenggara negara maupun warga masyarakat bangsa, termasuk aktivis mahasiswa. Sehingga ketika ingin memperjuangkan sesuatu, sadar betul yang saya perjuangkan ini apa gitu. Sejauh itu dalam kerangka mempertahankan NKRI dalam tabiat kebinekaannya, atau memperjuangkan kebinekaan dalam kerangka NKRI yang kokoh, maka silakan. Itulah kebebasannya sesungguhnya. Kira-kira itu. Baik. Tadi menarik sekali bahwa ada satu yang sering disamakan antara nation dan state, ternyata dua hal yang berbeda. Di nation tadi lebih ke arah persatuan, di mana ada mengakui keberagaman. Nah, di Indonesia sendiri kan kita terlalu banyak, ada begitu banyak baik dari suku, agama dan sebagainya, dan ini terbagi dalam banyak identitas. Nah, ini yang isu sekarang yang paling menarik adalah berkaitan dengan identitas. Orang akan enggan berbicara identitas agamanya, kemudian identitas kulturalnya, karena ada ruang-ruang di mana identitas itu kemudian dibatasi. Bagaimana kita memandang dalam konteks Pancasila itu? Ya, pertama-tama dalam konteks Pancasila bicara tentang ide tentang kemanusiaan ya. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi kemanusiaan yang dikonstruksi itu diberi asupan nilai yang berkeadilan dan berkeadaban. Nah, dua karakter ini sebenarnya yang menjadi cita rasa
atau gagasan inti dari konsepsi kemanusiaan yang ada di sila kedua. Nah, itu sebabnya karena dia menyangkut masalah keadilan dan keadaban, maka dia tidak murni aspek hukum semata-mata. Dengan kata lain, dia bukan hanya isu HAM, tetapi dia juga menyangkut masalah human dignity, martabat kemanusiaan, bukan hanya human rights. Ya, jadi isu kemanusiaan sebenarnya dalam ideologi Pancasila itu tidak hanya human rights yang orientasinya hukum, hak-hak pemenuhan hukum pada setiap warga, tapi lebih pada itu adalah human dignity, yaitu bahwa setiap pribadi mempunyai martabat kemanusiaan yang harus dilindungi oleh negara. Nah, ini yang sebenarnya menjadi cikal bakal mengapa gerakan-gerakan tentang derivasi kemanusiaan itu menjadi problematis karena orang tidak mengakarkan sebuah gagasan konseptual angkitan termasuk politik identitas itu tidak pada akar kemanusiaannya, dia muncul langsung ke identitas. Nah, dalam filosofi kemanusiaan atau dalam falsafah manusia, manusia itu mempunyai dua paras. Yang pertama adalah subjectivity, yang kedua identity. Subjectivity itu adalah aku yang otentik. Aku yang otentik itu ya aku sebagai manusia yang human dignity itu, itulah aku otentik. Kalau dalam tradisi kultural, orang Bugis itu menyebut tahu. Orang Bugis Makassar menyebut tahu. Itulah ego otentik. Atau dalam tradisi Islam disebut sebagai ar-ruh gitu ya. Jadi ego otentik itu yang disebut dalam tradisi filsafat manusia subjectivity. Itulah tahunya orang Bugis Makassar atau aku yang otentik dalam tradisi filsafat atau ar-ruh dalam tradisi Islam misalnya. Itu yang subjectivity. Jadi kita terhormat karena ada subjectivity, di mana keyakinan teologis dalam tradisi Islam misalnya bahwa subjectivity atau ar-ruh itu adalah manifestasi ilahi dalam setiap pribadi. Jadi ada yang ilahi dalam setiap pribadi. Itulah tahu dalam perspektif Bugis Makassar. Itulah human dignity dalam perspektif filosofi falsafah manusia Pancasila. Atau itulah manusia yang otentik. Itulah subjectivity. Kita terhormat karena ada yang ilahi dalam diri kita. Itulah yang merupakan turunan dari ketuhanan yang Maha Esa yang berkemanusiaan, yang adil dan beradab. Dengan kata lain, bahwa tidak bisa dipisahkan antara konsepsi manusia dalam falsafah Pancasila sila kedua dengan sila pertama yang ilahi. Jadi manusia ini tidak terlepas sama sekali dari ilahi. Kenapa? Karena hakikat dari manusia sila kedua ini itu karena ada jejak ilahi dalam setiap pribadi. Itulah ar-ruh, itulah tahu dalam bahasa Makassar Bugis atau dalam konsep filsafat diri yang otentik. Itulah subjectivity. Nah, di luar subjectivity itu disebut identity. Nah, identity ini sangat banyak. Ada identitas kultural, identitas akademik, identitas profesional, identitas etnisitas, identitas komunis dan sebagainya. Ini banyak. Saya sebagai Sabri, saya hanya mempunyai subjectivity tunggal, yaitu tahu. Tapi di luar diri saya, namanya rupa tahu. Dalam bahasa Bugis Makassar, itu sudah identitas. Saya sebagai ayah dari anak-anak saya sebagai suami dari istri saya sebagai direktur BPP, saya sebagai dosen UIN, saya sebagai aktivis. Itu identitas sangat banyak. Nah, identitas itu biasa ditautkan dengan nilai tertentu, biasa tradisi agama-agama atau tradisi kultural, tradisi etnisitas, itu suatu hal yang lumrah. Nah, oleh karena itu kita jangan pongah, menurut saya, ketika di ruang publik kita ini seolah-olah wacana itu begitu bising berbicara tentang politik identitas, kita juga ikut pongah mempermalukan bahwa politik identitas itu sangat berbahaya dan sebagainya sebelum kita tahu akar persoalan itu apa gitu. Nah, ini yang menurut saya harus diluruskan secara ideologis bahwa sebenarnya politik identitas itu tidak ada yang keliru. Tidak ada yang keliru. Karena identitas itu ada sesuatu yang dinamis di luar sang ego yang otentik. Bahwa ia bertahu dengan nilai-nilai agama, nilai tradisi itu soal kedua. Tapi bahwa itu merupakan penegasan dari subjek, dari ide tentang kemanusiaan yang ada beradab itu, maka itulah Indonesia. Kita berwarna-warni. Saya terkenang ini Dinda, saya terkenang dengan pengandaian yang pernah diungkapkan salah seorang proklamator kita Bung Hatta. Bung Hatta pernah mengatakan ketika orang bertanya tentang Indonesia, maka ada dua asosiasi pemikiran yang lahir. Yang pertama, kata Hatta, Indonesia adalah negeri yang mempunyai bentangan teritorial sangat luas dari ufuk timur ke ufuk barat, luas sekali. Yang kedua, kata Hatta, ketika orang bertanya apa itu Indonesia, maka dia akan menemukan jawaban bahwa Indonesia adalah sebuah negeri yang mempunyai tingkat kemajemukan, baik dari sisi etnisitas, agama, tradisi, bahasa sebagainya, sangat luar biasa kaya dari sisi kemajemukannya. Nah, Hatta memberikan pesan moral. Beliau mengatakan, kalau Anda bercita-cita, terutama kaum milenial, generasi Bung Tri dan kawan-kawan yang kawan-kawan muda, Hatta seolah memberikan satu tantangan. Kalau Anda bercita-cita mengelola Indonesia, maka Anda dituntut dua prasyarat moral. Apa itu? Pertama, Anda dituntut mempunyai wawasan yang luas
Oke. seluas bentangan teritori Indonesia. Jadi kalau Anda mau jadi seorang yang mau berkecimpung di Indonesia, kalau pikiran eksklusif, ya Anda tahu diri, Anda tidak layak mengelola Indonesia. Anda harus inklusif, Anda harus open your horizon, buka cakrawala gagasan Anda, karena hanya wawasan luas yang bisa mengelola Indonesia yang sangat luas. Yang kedua, persyarat moral yang kedua adalah Anda dituntut mempunyai kekayaan kerohanian tentang kemajemukan. Sehingga gagasan-gagasan apapun yang kita akan persembahkan, apa itu gagasan politik, gagasan ekonomi, gagasan hukum, gagasan antropologi, ataupun gagasan pemikiran keagamaan sekalipun, mesti mempertimbangkan aspek kebinekaan. Kapan sebuah gagasan mengabaikan aspek kebinekaan, maka gagasan itu akan lahir untuk kemudian ditakdirkan gagal. Ini luar biasa. Ada menarik sekali tadi. Berarti yang bisa saya tangkap adalah ketika kita mengaku identitas, misalnya saya suku Makassar, justru disitulah Indonesia sebenarnya. Persis. Justru di mana kita mengaku identitas, justru disitulah keindonesiaan kita. Tapi ada juga satu kemudian Pak, ketika katanya identitas ini dibawa ke ruang politik, itu akan menimbulkan kekacauan atau perpecahan. Apakah betul demikian Pak? Itu keliru. Keliru ya? Itu karena ruang politik itu kan sebenarnya ruang yang sangat mulia. Iya. Akar dari politik itu dari kata polis. Awalnya polis itu negara kota. Konsep negara kota di tradisi Yunani kuno ya. Ada polis Sparta, ada polis Yunani, ada polis Troya. Polis itu negara kota. Lalu dalam tradisi Islam disebut madani. Makanya konsepsi Madinatul Munawwarah yang dikembangkan oleh Rasulullah sebenarnya satu senapas dengan konsepsi polis dalam tradisi Yunani kuno, negara kota, Madinatul Munawwarah. Nah, polisi inilah yang satu akar kata dengan polisi, kebijakan polisi yang ketertiban dan apa namanya polis membersihkan banyak hal yang termasuk politik. Jadi politik sebenarnya ini satu ikhtiar untuk melanggengkan kearifan, melanggengkan keharmonisan dalam mengelola publik. Jadi ruang politik adalah ruang publik. Apalagi kita ini negeri atau negara yang memilih bentuk republik. Republik ini dari bahasa Latin itu kurang lebih sama dengan res publica. Kalau republik ini bahasa Yunani ya, res publica itu artinya ruang publik. Jadi ketika Indonesia diklaim sebagai republik, maka sebenarnya negara ini berkewajiban merawat ruang publik. Jadi ruang publik ini menjadi sebuah keharusan. Kapan ini ditutup, dia berhenti sebagai republik. Filosofinya harus dibentangkan dalam ruang sadar kita. Makanya terkait dengan republik yang mempunyai dua ciri tadi, yaitu nation state, itu betul-betul representasi dari Bhinneka Tunggal Ika. Kita ika di dalam NKRI, tapi kita bhinneka dalam kebinekaan yang berbagai etnisitas dan sebagainya. Nah, sementara yang terakhir inilah yang meramaikan wacana identitas. Jadi identitas kultural yang sangat beragam itu tidak mesti ditakuti, dikhawatirkan akan membunuh NKRI, enggak. Karena ada kesadaran soliter namanya. Jadi dalam satu kajian semiotika, kesadaran itu ibarat sebuah piramida. Piramida, alas piramida, kemudian tengah piramida, dan puncak piramida. Alas piramida itu, kesadaran itu terpaut dengan teritoriality. Teritorial. Jadi misalnya kita mempunyai kesadaran tentang keindonesiaan, bahwa Indonesia adalah sebuah negeri yang terbentang luas dari Sabang sampai Merauke, itu adalah kesadaran paling rendah secara nasional, karena kita hanya terpaut dengan teritorial. Nah, ini yang didorong ke atas. Level 2 dari kesadaran semiotik itu namanya extension of self. Extension of self itu artinya diriku yang meluas, diriku yang melompati sekat-sekat teritorialku, melompati sekat-sekat kulturalku, melompati sekat-sekat eksklusivitas identitasku. Jadi aku misalnya sebagai orang Indonesia yang berkultur Bugis Makassar, aku orang Bugis, tapi aku bagian dari Indonesia. Itu namanya extension of self. Aku orang Indonesia, tapi bagian dari kawasan Asia Tenggara. Aku Asia Tenggara, tapi bagian dari masyarakat global. Itu yang disebut extension of self. Jadi diri yang meluas, yang melompati sekat-sekat teritoriality dan kultural. Nah, puncak daripada kesadaran semiotika adalah social code, masyarakat kode. Jadi kode inilah merupakan peradaban tertinggi. Makanya hampir semua kajian-kajian tentang semiotika itu kode adalah peradaban tertinggi. Kita masih mengikuti bagaimana narasi kode ya. Misalnya contoh, orang tua kita dulu kalau mau mendukung kita jangan ribut karena dia punya tamu di ruang tamu, dia hanya ini kode, kita semua sudah diam. Atau dia menginginkan matanya, kita sudah diam. Karena kode itu peradaban tertinggi. Jadi peradaban puncak adalah social code. Itu masyarakat kode yang mampu memecahkan kode-kode masa lalu dan mampu memproduksi kode masa lalu. Kira-kira. Baik, luar Pancasila itu
adalah kode kebangsaan kita. Saya tanya. Ini mungkin yang terakhir Pak. Ini ada saya mengutip salah satu pandangan aktif mengatakan bahwa seseorang mencintai negara mereka bukan karena negara itu terhebat, tetapi karena itu adalah milik mereka sendiri. Bagaimana kami sebagai generasi muda atau milenial ini bisa ada rasa kepemilikan terhadap negara ini dari aspek Pancasila? Mungkin itu yang terakhir. Kalau dari sisi Pancasila, saya ingin mengutip gagasan Bung Karno ya, sebagai penggali Pancasila, ketika beliau menyodorkan konsepsi tentang kebangsaan. Beliau mengatakan kebangsaan itu tidak cukup hanya perspektif Ernest Renan yang menyatakan bahwa sebuah bangsa itu terbentuk karena ada kesamaan cita-cita tentang masa depan dan ada keinginan untuk bersatu, yaitu Ernest Renan dari Prancis. Tapi beliau juga mengatakan tidak cukup dengan Bauer, salah seorang filosof Jerman yang menyatakan bahwa sebuah bangsa itu terbentuk karena ada kesamaan masa silam yang menyakitkan. Misalnya sesama daerah jajahan gitu ya, lantas kita berkonsultasi jadi satu bangsa. Kata Bung Karno, visi tentang kebangsaan melampaui semua itu, yaitu persatuan orang dan tempatnya. Apa itu orang? Itulah kita orang Indonesia. Apa itu tempat? Itulah tanah air kita. Jadi konsepsi kenegaraan tentang kebangsaan, beliau merumuskan tentang tanah air. Karena itu geopolitik dan geoekonomi. Tanah itu merupakan representasi dari kontinental, seluruh daratan di seluruh Indonesia. Dan air itu seluruh perairan dari perairan laut, perairan sungai-sungai. Jadi tanah air itu representasi dari geopolitik, geostrategis, geoekonomi, bahkan geoantropologis Indonesia. Kosmos Indonesia adalah ini. Makanya beliau mengatakan kita ini adalah archipelago state, negara kepulauan, bukan negara pulau. Apa itu negara kepulauan? Perairan laut menjadi pemersatu dari pulau-pulau yang ada. Jadi beliau merasakan bahwa kita sebenarnya negara laut yang ditaburi pulau-pulau di atasnya. Makanya konsepsi cinta tanah air itu tidak semata-mata hanya heroisme, tidak hanya patriotisme, tidak hanya semata-mata bela negara. Itu level yang paling awal. Tapi yang dipesan oleh para pendiri bangsa, khususnya Bung Karno, yang disebut cinta tanah air adalah kita bersaudara dengan tanah air kita. Kita bersaudara dengan sungai-sungai kita, bersaudara dengan laut kita, bersaudara dengan hutan kita, bersaudara dengan gunung kita. Relasi persaudaraan yang sangat kontrols inilah tidak mungkin kita eksploitasi atau menghancurkan semesta keindonesiaan kita. Ini yang harus dibangun. Nah, rasa cinta tanah air karena kita bersaudara. Sarebat tanah. Orang Makassar bilang, saya bersaudara dengan laut ini. Yang menghancurkan terumbu karang kan kita saudara kita. Nah, inilah visi tentang nasionalisme, melampaui rasa cinta tanah air, melampaui rasa kepemilikan, melampaui rasa patriotisme, heroisme, bahkan bela negara, karena saya bersaudara. Jadi ada kesejajaran kosmos bahwa kita mempunyai jarak yang sama, aku dan tanah airku mempunyai jarak yang sama pada yang hilang. Kita bersaudara. Nah, narasi seperti ini yang perlu kita kembangkan dan sebenarnya kita membutuhkan terjemahan dalam bahasa milenial. Bagaimana ini diterjemahkan secara lunak, secara soft sehingga anak milenial, oh begitu ya, iya kita bersaudara, begitu ya. Baik, terima kasih banyak. Saya pikir perbincangan kita hari ini sangat full ilmu Pak. Saya pun sebagai mendampingi Bapak sangat banyak mendapatkan ilmu. Ada satu statement Bapak yang sangat menarik bahwa ketika ingin menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air adalah bagaimana kita bisa menganggap alam ini sebagai saudara. Ada ikatan persaudaraan kita dengan tanah air kita. Justru disitulah yang akan menumbuhkan rasa cinta kita terhadap tanah air ini. Mungkin satu pesan penutup Pak buat kami di generasi milenial atau generasi yang sekarang ini, apa yang harus kami lakukan, apa yang diri kami harus lakukan untuk menjaga semua itu, menjaga keutuhan bangsa Indonesia atau menjaga kebinekaan ini. Pesan terakhir mungkin dari. Saya kira kita berangkat dari filosofi narasi kebangsaan kita ya, Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kekuatan kita sebenarnya karena kita beragam dan beraneka. Keberagaman itu jangan dilihat sebagai satu potensi yang bisa memecah rumah kebangsaan kita, tapi justru sebaliknya memperkokoh. Makanya saya selalu berpesan dalam setiap perjumpaan seperti ini, mungkin sudah saatnya kita memberikan satu makna baru terkait dengan narasi Bhinneka Tunggal Ika. Kalau sejauh ini Bhinneka Tunggal Ika dimaknai sebagai berbeda-beda tapi tetap satu tujuan, mungkin saya menyerukan satu narasi yang lain. Bhinneka Tunggal Ika adalah betapa indahnya persatuan justru karena kita telah ditakdirkan berbeda satu sama lain. Jadi perbedaan itu sudah takdir, tapi itu sebuah keindahan. Mari kita rawat keindahan itu bukan sebagai sesuatu yang berpotensi memecah kita. Oke, itu inti daripada perbedaan adalah keindahan. Mungkin itu kata penutup kita di pertemuan hari ini. Dan sebelum kita mengakhiri podcast kita Literasi Hukum Indonesia, ada salamnya Pak. Salam Literasi Hukum Indonesia. Begini ya. Literasi Hukum Indonesia, salam Literasi Hukum Indonesia. Oke, mungkin kita sama-sama Pak.
Salam literasi hukum Indonesia. Salam literasi Indonesia dan salam Pancasila. Salam Pancasila. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan selamat. Terima kasih Pak.